Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari sahabat Abdullah bin Amr, anaknya Amru bil As, anaknya Amru bil As. Amr bin As. Fi sifatil wudu'i, di dalam menjelaskan sifat wudu. Qala, berkata siapa Abdullah, tsumma masaha, kemudian mengusap siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ra'sihi, dengan kepalanya Nabi, wa adkhala, dan memasukkan siapa Nabi, memasukkan siapa Nabi isbi'aihi, terhadap dua jari Nabi, dua jari Nabi, as-sabbahataini, yang telunjuk keduanya, as-sabbahataini, yang telunjuk keduanya, fi udhunaihi, di dalam dua telinga Nabi. Wa masaha, dan mengusap siapa Nabi, mengusap siapa Nabi, bi ibhamaihi, dengan jempolan, dengan dua jempolan Nabi, dengan dua jempolan Nabi, zahira uzunaihi, terhadap bagian luar dua telinga Nabi, zahira uzunaihi, terhadap bagian luar dua telinga Nabi. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa sahaha, dan telah mensahihkan terhadap hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, apabila bangun siapa ahadukum, salah seorang kalian, apabila bangun siapa ahadukum, salah seorang kalian, bangun min manamihi, dari tidurnya ahad, min manamihi, dari tidurnya ahad, fal yastansir, hendaknya menyemburkan air dari hidung,
maka hendaknya menyemburkan air dari hidung siapa ahad. Hendaknya menyemburkan air dari hidung, mencuci hidung lah gitu. Siapa ahad salasan dengan 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yabitu, bermalam siapa syaitan. Bermalam siapa syaitan ala khaisumihi, atas rongga hidungnya ahad. Ala khaisumihi, di atas rongga hidungnya ahad. Muttafaqun alaihi. Al hadis muttafaq alaih. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, idza staiqadha, apabila bangun siapa ahadukum, salah seorang kalian. Apabila bangun siapa ahadukum, salah seorang kalian, min naumihi, dari tidurnya ahad. Min naumihi, dari tidurnya ahad. Fala yaghmish, maka jangan mencelupkan siapa ahad. Maka jangan mencelupkan siapa ahad. Mencelupkan siapa ahad yadahu, terhadap tangannya ahad. Fil ina'i, di dalam wadah air. Fil ina'i, di dalam wadah air. Hatta yaghsila, sehingga membasuh siapa ahad. Sehingga membasuh siapa ahad. Ha terhadap yadahu itu. Ha terhadap yadahu, salasan dengan 3 kali. Fainahu, maka sesungguhnya ahad. Sesungguhnya ahad itu la yadri, tidak tahu siapa ahad. Tidak tahu siapa ahad, aina, di dalam mana batat, bermalam apa yaduhu, tangannya ahad. Bermalam apa yaduhu, tangannya ahad. Al hadits muttafaqun alaihi. Wa hadza, adapun ini hadis yang ditulis di Bulughul Maram ini, ya, itu lafzu Muslimin, lafadznya Imam Muslim. Tapi dari segi matan, Bukhari juga punya matan yang serupa. Dan sama-sama baik Bukhari Muslim menganggap hadis ini pada derajat yang sama, yaitu sahih. Wa an Laqitin ibni Sabirah, dan dari sahabat Laqit ibni Sabirah. Laqit ibni Sabirah. Qala, berkata siapa Laqit. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbir, menyempurnakanlah siapa kamu. Asbir, menyempurnakanlah siapa kamu al-wudu'a, terhadap wudu. Berwudu'lah dengan yang paling baik, maksudnya begitu. Wa khallil, dan menyela-nyelalah siapa kamu. Menyela dari kata dasar sela, bukan cela ya. Sela. Menyela-nyelalah siapa kamu. Bainal asabi'i, di antara jari-jari. Di antara jari-jari, baik tangan maupun kaki. Wabaligh, dan menguatkanlah siapa kamu. Menguatkanlah siapa kamu fil istinsyaqi, di dalam menghirup air ke hidung. Fil istinsyaqi, di dalam menghirup air ke hidung. Illa antakuna, kecuali sekira ada siapa kamu. Kecuali sekira ada siapa kamu itu iman orang yang berpuasa.
Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis. Siapa al-arba'atu imam 4. Wasahaha dan mensahihkan terhadap hadis. Siapa Ibnu Khuzaimah imam Ibnu Uzaimah wali Abi Dawuda. Dan itu bagi Abu Dawud. Wali Abi Dawuda dan itu bagi Abu Dawud fi riwayatin dalam satu riwayat. Idza tawadda'ta adapun lafaz idza tawadda'ta. Idza tawadda'ta apabila wudu siapa kamu? Apabila wudu siapa kamu famatmit. Famatmit maka berkumurlah siapa kamu. Maka berkumurlah siapa kamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As fi sifatil wudu qala summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi sabbahataini fi udhunaihi. Di antara kesunahan menurut mazhab Syafi'i. Saya berbicara Syafi'i dulu. Karena Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'iyil madhab. Yang bermadhabkan Syafi'i. Beliau termasuk gurunya dari beberapa ulama besar yang terkenal. Antara lain pertama Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Itu juga mengambil faedah ilmu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara yang terkenal lain Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Ulama besar mazhab Syafi'i khususnya dalam bidang usul dan bidang fikih. Yang ketiga Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Itu juga muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal beliau dalam ilmu batin dan ilmu tasawuf. Nah, Imam Ibnu Hajar kan mazhabnya Syafi'i, maka saya jelaskan dulu dalam tinjauan mazhab Syafi'i. Dari sekian banyak mazhab 4, sebanyak-banyaknya mazhab itu maksud saya ya 4 karena yang muktabar cuma 4 itu. Sedangkan mazhab-mazhab yang pernah berdiri sebelum dari 4 mazhab itu dianggap hari ini sukut, gugur. Mengapa? Karena tidak terkodifikasi dengan baik oleh murid-murid dan penerus-penerusnya. Meskipun alim-alim seperti ada mazhabnya Al-Imam Hasan Al-Basri, ada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Al-Laits, ada macam-macam termasuk Imam Dawud Az-Zahiri, banyaklah mazhab yang lain. Nah disebutkan juga kelamuan muter-muter. Tetapi tidak ada yang terkodifikasi secara metodologi dan data-data keilmuan serta kajiannya secara mutawatir dan sahih selayaknya mazhab daripada 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maka sehingga menjadi ittifaq bahkan ijma' di antara ulama ahli sunnah wal jamaah haram hukumnya untuk bertamadhub, untuk mengkonsisten menggunakan mazhab di luar salah satu daripada 4 mazhab. Kalau hanya sebagai wawasan dan perbandingan hukum tidak masalah. Tetapi kalau untuk diamalkan oleh orang awam wajib mengambil pendapat daripada 1 dari 4 mazhab yang muktabar. Nah, menurut mazhab Syafi'i mengusap 2 telinga itu hukumnya sunnah. Begitupun menurut mazhab yang lain terkecuali mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal.
Padahal Imam Ahmad ini murid langsungnya daripada Imam Syafi'i, tetapi pendapatnya agak berbeda jauh. Yang satu cuma menghukumi sunnah, yang satu sampai mewajibkan. Mengapa? Gitu. Kok telinga itu dihukumi wajib? Karena menurut mazhab Imam Ahmad, telinga itu bagian dari kepala. Ada hadis dari Ibnu Majah, al-udhunani minar ra'si, bahwa dua telinga itu sebagian dari kepala. Dan dalam mazhab Imam Ahmad pada pertemuan kemarin malam, dalam rukun mengusap kepala wajib mengusap secara keseluruhan. Berarti yang dimaksud keseluruhan karena beliau meyakini bahwa telinga adalah kepala, telinga harus ikut diusap. Nah, tapi mazhab Syafi'i sunnah. Tetapi coba diteliti. Setahu kalian, khususnya orang-orang awam, mengusap telinga itu sunnahnya cuma 3 kali. Seret dua telinga. 3. Padahal kalau buka kitab-kitab fikih yang mutawwalat, yang mabsutot, yang lebih jelentreh, ternyata mengusap telinga itu sunnahnya 3 kali 3. 9 kali. Yang paling enak bacanya itu ada dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Yaitu pelajaran fikih, pengajaran daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Itu ada 3 kali diusap itu dengan masing-masing air yang baru. Pertama, sunnah mengusap daun telinga yang atas ini. 1, 2, 3. Ambil air baru lagi. Ya ambil masing-masing ini 1, 2, 3. Ini 3 yang pertama. 3 yang kedua adalah lubang telinga. Ambil 1. Samu ini apa ini? Pentelanting ini. Nah, 1, 2, 3. Berarti berapa? 3 kali 2? 6. 3 yang terakhir mengusap keseluruhan. 1, ambil air lagi. 2, 3. Jadi kalau kalian lihat ada ulama kiai kok mengusap telinganya, itu ada dalilnya. Dalam hadis ini yang disebut 2 titik. Pertama, masaha bi ibhamaihi zahira wa adkhala isbi'aihi as-sabahataini fi udhunain. Memasukkan 2 jari telunjuk ke dalam telinga, berarti masuk ke lubang. Nah, ini tadi ada kan, sudah saya praktekkan 3. Kemudian yang kedua, wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi, mengusap daun telinga luar dengan jempol. Nah, ini jempolnya melok. Tadi lubang cukup ini saja. Kalau ini jempol yang main, yang lebih banyak main jempol. Atau begini. Ini ada juga yang prakteknya begini. Mungkin karena memahami zahir hadisnya berbeda-beda. Kemudian ada hadis yang lain seperti ini. Nah, ini oleh mazhab Syafi'i diamalkan semua 3-3-nya. Masing-masing 3 kali 3 berarti 9. Nanti cek, kalau yang paling enak nyarinya lafadznya, kamu nggak usah terlalu buka. Itu ada di bab-bab awal kalau saya nggak salah, di bab wudu masih, bab sunnatul wudu di dalam kitab Taqrirat Sadidah yang juz pertama. Jadi bab Qismul Ibadat ada. Buka saja. Nah, ini kalau bisa diamalkan. Kalau sudah diamalkan semua kesunahan itu, itulah yang nanti disebut dengan isbaghul wudu. Ketika melakukan wudu, rukun dan seluruh kesunahan di dalamnya, baik fi'li maupun qauli, itu dilakukan. Karena rata-rata kita ini mengamalkan fi'li tapi tidak mengamalkan qauli.
Kalau mau dibuka di kitab para ulama, setiap mulai dari basuh tangan, basuh dua telapak tangan sebelum wudhu, itu ada doanya. Ya kan? Sampai terakhir, apa? Asyhadu an la ilaha illallah, penutupnya, wahdahu la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi sekali. Itu. Bahkan ada yang menambahi zikir assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Banyak. Tetapi doa itu sekali lagi batasannya. Boleh dibaca dengan lirih tanpa talafut kalau kamu di dalam WC, dalam kakus. Kalau misalnya masih di dalam WC, kakus tempat buang hajat, dibaca dengan lirih. Kalau sudah keluar boleh dibaca dengan keras. Yang penting tidak masuk mic we. Yo ngaget ke wong sekampung ngaget. Nah. Ya. Nah. Yang selanjutnya hadis ke-6, idza staiqadha ahadukum, dari Abu Hurairah, min manami falyastanthir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi. Dijelaskan ada hadis begini, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu menguasai tubuh manusia melalui tempat mengalirnya darah. Dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'id Zuhur, ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Iyas. Itu ada cerita bahwa dulu Allah itu menciptakan Nabi Adam tidak pakai udel. Nggak duwe udel. Nggak punya pusar, polos perut itu. Jadi kalau itu nggak berubah, perutmu ini polos, nggak duwe udel. Nggak punya pusar. Nah. Tetapi pada saat sosok Nabi Adam masih dalam bentuk sebongkah tanah, tapi sudah bentuknya bentuk orang, hanya saja gitu, belum dijadikan tanah itu menjadi daging, terus membungkus tulang, gitu. Apalagi ruh belum ditiupkan, masih dalam bentuk tanah liat itulah, tapi bentuk wong, lumpur dalam bentuk orang. Malaikat yang bagian nunggu itu sejenak pergi. Ternyata diam-diam iblis sudah ngintip. Ini cerita ini dari hadisnya nggak ada dasarnya sebenarnya. Qurannya juga tidak ada ya. Bahasanya kalau dalam bahasa tafsir disebut dengan Israiliyat atau khurafat lah. Kenapa disebut Israiliyat? Karena cerita itu mencetusnya dari mulut-mulutnya kaum Bani Israel. Nah, akhirnya iblis ini masuk ke tempat berbaringnya sosok bentukan Nabi Adam yang belum dikasih ruh. Itu iblis ini kan sudah punya janji kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk mengganggu Adam ini dan keturunannya, ya, sampai kiamat. Tapi itu iblis posisinya belum dikutuk. Tapi iblis hatinya sudah dengki. Sudah hasut. Kenapa? Karena tahu, ini yang lokak besok gantikan kedudukan aku di surga. Jadi khalifahnya Allah. Lada seneng iblis itu. Ini belum disuruh sujud. Orang Adamnya saja belum ditiupkan. Maka iblis ini cari selo. Kira-kira besok kalau aku nak menguasai Adam dan keturunannya, lewat mana aku masuk badannya. Dipencet bagian kaki keras. Bagian depan betis keras, dengkul keras, kepala tok keras. Nah, ditelusuri akhirnya ketemu di bagian perut. Dut lembut. Nah, bekas totokannya iblis itu akhirnya tetap bebekat, tebo. Itulah jadi pusar. Jadi pusar itu, dari situlah kemudian iblis masuk. Nah, pusar itu jurusannya perut, jurusannya nafsu. Maka iblis menguasai manusia pasti dari dua jalan. Dari perut, urusan makan,
Berebut nyari rezeki, berebut dunia, berebut duit, pacak pembunuhan manusia. Urusan apa? Perut. Atau sekilan bawa perut. Carilah dewe. Gara-gara nafsu tak terkendali rela pembunuhan. Nah, dua itu. Makanya kemudian ada syariat puasa untuk nyiksa perut. Nah, setan kalau sudah masuk di tubuh manusia, siang malam dia berusaha menguasai diri kita. Kalau malam dia nongkrong. Karena kata guna setan goda manusia yang tidak sadar, tidak ada guna. Kenapa? Karena Allah sudah bersabda pada nabinya, siapa yang akalnya tidak bekerja, tidak dicatat amalnya. Baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Pahala dan dosanya tidak dicatat kalau tidak sadar. Kamu tidur tengah-tengah ngelindur, ya, jalan-jalan, ya, terus maling kambing wong. Masuk rumah wong, kandang kambing wong, kamu bawa kambingnya. Ini secara hukum fikih tidak berdosa kalau memang terbukti kamu ngelindur. Tuh, jadi setan apa gunanya? Misal sepanjang tidur dia ngelindurnya ngomong kotor, ngomong jorok gak lo? Tidak berdosa. Wong tidur. Baca Quran 30 juz khatam. Tidur, tidak berpahala. Enggak berpahala. Enggak ada gunanya. Karena hadisnya jelas, rufi'al qalam an salasa. Diangkat catatan amal itu dari 3 orang. Pertama, anin naimi hatta yastaiqidha. Dari orang yang masih tidur yang belum sadar, udah tidak dicatat. Nah, ketika malam setan udah keluar dari badannya manusia, nongkrong. Di mana tempat nongkrongnya? Dalam satu keterangan, tempat nongkrongnya setan itu di rongga hidung bagian atas. Inilah yang disebut dengan khaysum. Ini yang disebut, ini ada tulang dah? Ada tulang dah? Nah, bagian atasnya tulang ini kan ada bagian yang tidak ada tulang, cuma tulang rawan aja, tulang lunak. Ya? Nah, ada yang tulang keras. Nah, bagian atas yang tulang keras ini perbatasannya disebut dengan khaysum. Setan kalau malam nongkrongnya di situ. Kalau setan kebelet pipisnya di kuping. Pipisnya di kuping. Itulah kita kalau tidur kuping kita dikencingi setan, akhirnya suara azan tidak dengar. Suara obraan subuh tidak dengar, kupingnya dikencingi setan. Terus bangun tidur hidung sedang sering tidak lemak, buntu lah apalah karena habis ditongkrongi setan. Maka ada kesunahan siapapun bangun tidur dari tidur malam disunnahkan untuk istinthar. Mengisap air ke dalam hidung agak kuat, disemburkan sebanyak 3 kali sebelum melakukan wudu. Istinthar namanya. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan bekas-bekas sisa-sisa kotoran dari nongkrongnya setan. Hikmahnya itu. Ini termasuk bab iman bil ghaib. Iman terhadap sesuatu yang gaib. Ya. Itu jadi disunahkan itu karena untuk membersihkan bekas tempat nongkrongnya setan. Menurut Imam Ahmad, sekali lagi beda dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, hukumnya bukan cuma sunnah tapi wajib. Untung kamu mazhab Syafi'i. Kalau kamu mazhab Imam Ahmad, kamu nilupo terus urusan ini. Berdosa terus. Karena wajib menurut mazhab Hambali. Zahirnya hadis perintah, dan perintah ini tidak ada yang menganulirnya, maka wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Itu pun sunnahnya hanya untuk yang bangun tidur malam. Kalau yang tidur siang enggak. Kenapa? Karena zahir hadisnya ini bukan tidur siang. Zahir hadisnya adalah tidur malam. Apa tadi lafadznya? Yabitu. Bata yabitu artinya bermalam. Ya, kecuali kalau hadisnya ini lafadznya nama. Tidur secara umum, berarti pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu tidur, bangunnya disunahkan istinfar. Paham ya? Tetapi menurut ashab Syafi'i yang lain, ulama Syafi'i yang lain, enggak.
Yabitu di sini bahasanya adalah lafadz khusus tetapi muradnya umum. Itu. Lafadz khusus yang muradnya umum. Lafadz khusus tetapi tujuannya umum. Seluruh tidur bangun ya disunnahkan istinsar. Jadi ini intinya ada ikhtilaf bainal ulama. Hanya saja ada yang mewajibkan yaitu satu mazhab Imam Hambali. Terus iza staiqadha ahadukum min naumihi. Fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsila. Ini bab ikhtiyat di dalam hukum ya. Ikhtiyat di dalam melakukan ibadah. Jangan wudu, jangan mencelupkan tangan ke tempat air kalau kamu habis bangun tidur sebelum kamu membasuh dua tanganmu 3 kali. Sunnahnya dalam mazhab Syafi'i, tapi wajib dalam mazhab Hambali. Ya, sunnah dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Hambali. Nah, ini kalau dalam mazhab Hanafi dia tidak wajib, wajib juga, tapi hanya untuk yang bangun tidur malam. Gitu. Tapi dalam mazhab Hambali seluruh tidur. Karena di sini ada min naumihi, bukan sekedar tidur malam. Nah, jadi ini makanya mazhab Hambali itu disebut juga dengan asariyah atau ahlul hadis dan lain sebagainya. Karena sangat berpegangan dengan zahirnya hadis. Kenapa seperti itu? Karena malam itu kamu tidak tahu kan tanganmu kemana waktu tidur. Nah, itu kan? Karena dia tidak pernah tahu waktu dia fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Malam itu kemana tidurnya tangannya? Umumnya santri masuk dalam sarung. Iya kalau masih berkolor dalamnya. Kalau langsung saja, wah. Tapi kan nggak kena najis, Gus. Bagian depan itu ya oke lah. Itu megang kemaluan itu kan asal tidak ada air kencingnya kan tidak najis. Betul tidak najis kata ulama. Tetapi setidaknya kalau kamu megang ke dalam itu kan baunya lain dengan yang di luar daerah situ. Paham ya? Paham ya? Kalau kamu pegang kelek deh ya. Baunya sama enggak dengan yang kamu megang leher? Ya. Bau ini akan tersisa di tangan. Dan kalau langsung masuk tanganmu untuk berwudu, dikhawatirkan bau ini menyebabkan perubahan status air menjadi taghayyur atau mutaghayyir. Berubah status airnya. Itu karena adanya perubahan bau dari tangan tadi. Apalagi kalau masuknya ke belakang. Ya siapa tahu kan? Ngelendur-ngelendur bukan sekedar narok tapi sampai mohon maaf. Ya masuk-masuk tangan jarinya. Berarti najis ini, bawa najis. Meskipun tidak kelihatan, bisa jadi najisnya memang bukan ainiyah, tapi hukmiyah. Masuk ke tempat air, airnya cuma sedikit, tidak sampai 2 kolam. Mutanajis akhirnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan unsur ikhtiyat di dalam penerapan hukum dan ibadah. Ada kehati-hatian. Wong muslim itu nggak boleh ceroboh. Nggak boleh sembrono. Sembrono itu apa? Bahasa Indonesia ini. Ya sembarangan. Apa ya ceroboh tadi ya? Tuh. Kalau mazhab Hambali wajib malah. Untungnya kamu ini mazhab Syafi'i saja. Jadi cuma sunnah saja, nggak sampai wajib. Kalau mazhab Hambali banyak yang wajib akhirnya. Berat ya. Enak mazhab Syafi'i. Ya itu saja paling. Apalagi yang dibahas. Yang terakhir bab sunnahnya ada tambahan hadis ke-8 an lakit itu bab kesunahan menyela-nyela jari kemudian kalau menghirup air ke hidung tuh agak kuat walaupun akhirnya menyebabkan sakit kemasukan hidung, nggak apa-apa karena itu menyehatkan hidung dan membersihkan hidung kecuali kalau sedang berpuasa karena hal itu bisa berpotensi membatalkan. Makanya ketika berpuasa sunnahnya istinsyak itu cuma ala kadarnya aja, dibasahi aja ujungnya. Gitu aja. Nggak usah disurat. Wah, agak takutnya masuk ke sini. Kenyang. Banyak-banyak baca 3 cebuk ngisepnya. Sampai maghrib seger kamu. Tidak boleh karena ini adalah jalan terus, ya. Ini adalah termasuk manfaat. Kalau dalam bahasa fikih disebut
manfaat. Ada jalan yang bersambung langsung ke maidah, ke lambung. Atau ke tenggorokan, jalurnya makanan. Semua yang punya manfaat menuju maidah, menuju lambung, menuju tenggorokan, kerongkongan, ini hukumnya kalau kemasukan sesuatu ketika Ramadan dan itu sengaja atau karena kecerobohan, hukumnya membatal, kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja, siang-siang bulan Ramadan bangun tidur, kamu ngantuk loh, terus angop ya bang, nguap. Oh siang-siang lah, ternyata ada temenmu dari jauh ngelempari undi-undi. Babit undi-undi masuk mulut langsung ketelan. Wah itu nggak batal. Oh nggak ngerti kok. Itu nggak ngerti. Tapi kalau misalnya ada undi-undi di lantai, itu tiba-tiba kamu ecak-ecak kepleset. Wah ya, udah hukumnya membatalkan. Karena itu ceroboh itu. Dah, itu mungkin malam hari ini, tidak usah banyak-banyak. Kaget malah sing lali ini daripada nyantole. Dicatat, diulang-ulang. Ilmu itu ya harus diulang. Nggak mungkin nggak diulang. Harus diulang. Kenapa? Fatul ilmi an-nisyan. Karena malapetaka bencananya ilmu itu, ancaman utamanya adalah lupa. Dan lupa itu hanya bisa diatasi dengan husnul tikrar, karena dengan mengulang-ulang dengan baik pelajaran kamu itu. Mutolaah lah kalau dalam bahasa santri itu. Diulang, dimutolaah. Karena bisa jadi malam hari ini kamu saya jelaskan nyantol dong. Nyambung. Ngeh gitu. Tapi nanti besok 2 hari lagi kamu buka lagi. Aduh ini hadis ini kemarin cak mana sih pemahamannya loh. Lupa lagi. Maka akhirnya apa? Perlu bertanya lagi kepada guru. Tanya sama ustadz siapa yang paham, ditanya. Atau temennya yang mungkin paham, kebetulan nyatet juga. Kalau di rumah aja enak, tinggal setel ulang aja live-nya ini. Kalau lagi di rumah, kalau lagi liburan. Tapi kalau lagi di pondok, di mutolaah. Karena ini ilmu fikih. Fikih itu ilmu praktis. Ilmu yang bukan sekedar untuk cerita, tapi diamalkan. Ada ilmu yang cuma sekedar untuk cerita-cerita, untuk sekedar mengambil pelajaran dan pengalaman saja ada, bukan untuk pasti diamalkan. Apa contohnya? Ilmu sejarah peperangan di Ponorogo misalnya. Ya kamu ambil nilainya saja, semangatnya saja, tapi kan tidak mungkin kamu praktekkan. Apa kowe terus gawe jubah udeng-udengan kowe pangeran di Ponorogo numpak jaran, numpak kuda, ayo perang, golek londo-londoan gitu. POC-an gitu. Enggak itu ya. Tapi ilmu fikih ini ilmu praktis. Makanya disebut dalam kitab paling dasar kalau kamu belajar akhlak ala-ala itu. Tafaqqah. Fa innal fikha afdalu kok ide apa kok sidi? Kok beda-beda sih? Tafaqqah fa innal fikha afdalu. Terus wa aqra bulit taqwa wa afdalu qasidi kabeh. Yang pertama qaidi. Belajarlah fikih kata ulama, fa innal fikha afdalu qaidi. Karena ilmu fikih itu adalah penuntun yang paling utama. Qaid itu penuntun. Pembimbing. Itu penunjuk jalan. Bahasa Jawanya itu guide. Tuh. Wa aqrabul taqwa, dan yang memang paling bisa mendekatkan kamu kepada derajat takwa itu adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena takwa itu kan imtithalul amr, menjalankan perintah. Nah, perintah kalau Allah sudah perintah berarti itu adalah ibadah kalau dijalankan. Nah, ibadah itu butuh tuntunan. Nah, tuntunannya ibadah adalah ilmu fikih, belajar fikih. Itu, ya, diamalkan. Ini ilmu praktis, ini bukan ilmu sekedar teoritis atau sekedar pengalaman empiris. Enggak, ini ilmu praktis harus diamalkan. Jangan bikin sia-sia, jangan sampai mengecewakan ulama-ulama yang sudah berijtihad seumur hidupnya untuk memeras pikiran segala upaya dan kemampuan demi melahirkan
konsep-konsep hukum yang akhirnya kita tinggal ngamalkan. Enak. Wis iki ono hadise, ono dalile, ada hukumnya dalam kitab fikih, tinggal pakai. Enak toh? Oh, untung Allah itu nggak mewajibkan masing-masing dari kita untuk nyari dalil sendiri. Repot toh? Wajib sholat, tapi cak mano caranya sholat? Cari dewek hadisnya, cari dewek ayatnya, cari dewek tafsirnya. Mak man, ndak sholat kamu? Apalagi potongan otak-otak bebel itu. Potong-potongan otak-otak bebel malah tidak ketemu-ketemu. Nah, kita tinggal cukup taklid saja. Ikut ada ulama yang sudah merumuskan, sudah melahirkan, mencetuskan hukum, sudah istimbat hukum, sudah berijtihad, tinggal pakai. Jadi kamu diamalkan ini. Ya, diamalkan, jangan sampai males-malesan. Hitung-hitung mengamalkan ilmu. Jadi kalau kamu besok misalnya wudu, misal wudu besok ini, subuh ini, kamu wudu mengamalkan yang sudah dijelaskan. Oh, mengusap kepala yang afdol itu begini, mengusap telinga itu yang afdol begini. Dengan niat mengamalkan ilmu, kamu dapat 2 pahala. 1, dapat pahala melakukan sunnah wudu, yang kedua dapat pahala mengamalkan ilmu. Dan ilmu itu kalau sudah diamalkan mancep. Orang mancep. Nancep dak hilang-hilang. Sulit lupanya kalau diamalkan. Peci itu kalau kamu taruh, sering lupa naruh di mana. Duit kalau kamu taruh di lemari, di mana? Tapi kalau duitnya sudah dipakai beli baju-bajunya kamu pakai, insya Allah aman. Lebih aman daripada sekedar duit. Tuh. Ya, diamalkan ya, diulang-ulang ya, salah ya. Pemari sing ngantuk-ngantuk anda rapatek maknani. Wis maknani ora, engko kon maca meneh ra iso. Ada takut. Dibuka, wah. Kawannya, "Nyok kitab kau." "Woi, bolehlah kitab kau kosong." Pinter. Bisa baca? Tidak. Nah, kalau kiai-kiai bilang ku jenenge padange kitab petenge hati. Kitabnya terang tapi hatinya gelap. Tidak paham kok. Tidak bisa baca kok. Itu. Lebih baik petenge kitab. Petenge kitab tapi padange hati. Kitabnya banyak coretan, maknanya rapet-rapet, tapi paham, bisa baca. Itu lebih bagus daripada terang benderang tapi tidak bisa baca, tidak tahu mana, tidak tahu pemane paham. Lebih bagus lagi padange kitab, padange hati. Kitabnya nggak banyak coretan tapi paham. Itu. Akan tetapi saya tetap menganjurkan nyatet, karena jaga-jaga manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi dari wa mu'afatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmati wa amitna fi qatihim wa mu'afatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.